Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau bahas 6 TWS earphone gaming shop yang harganya nggak mahal, cuma 100 ribuan. Bahkan ada yang di bawah 100 ribu. Nih dia nih shop, ada 6. Dan ke-6-6-nya ini Bang Tekno beli di Lazada shop. Kamu bisa cek ya di deskripsi video, di situ ada link buat beli TWS earphone ini. Yuk kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu kita bahas adalah ini nih. Wireless earphone Game Sport K55. Ini harganya kalau nggak salah tuh 165.000 waktu Bang Tekno beli. Prosot. Ya kalau lihat boxnya sih untuk harga 100 ribuan boxnya udah lumayan serius ya sob ya. Pokoknya packagingnya tuh udah lumayan serius. Nah pada saat dibuka gini di dalam boxnya kamu akan dapetin charging case berserta TWS earphone-nya. Kemudian juga ada user manual atau buku petunjuk penggunaan dan juga dapat sepasang ear tips cadangan. Terus juga tentu aja kabel charger USB-C pendek buat ngecharge. Ya kalau ngeliat desainnya sih cakep ya untuk charging case-nya ini. Udah beneran kayak monster gitu sob. Keren banget. Ya walaupun untuk build quality-nya sesuai sama harga ya. Ini nggak berasa mahal. Ini berasa murah. Yang bikin keren adalah lampu-lampunya ini tuh bisa nyala sob. Dan nyalanya itu nggak cuman sewarna aja ya sob. Nyalanya keren. Bisa warna merah dan juga bisa warna biru. Tergantung kondisinya lagi gimana. Ya sayangnya Bang Tekno sampai saat ini tuh belum tahu ya untuk indikator baterainya tuh kayak gimana. Kalau misalkan baterainya udah tinggal dikit tuh nyalanya tuh kayak gimana belum ngerti sob. Dan di bagian belakangnya kamu bisa lihat ya ada port USB-C buat charging. Untuk masing-masing TWS earphone-nya juga punya bahan dan kualitas yang sama charging case-nya. Cuman bedanya kalau charging case-nya tadi itu finishing-nya matte, kali ini untuk masing-masing earbuds-nya dibikin glossy sob. Dan yang menarik adalah TWS earphone-nya ini tuh dia udah sistem sentuh. Padahal ini cuma 100 ribuan. Untuk sistem sentuh sendiri ini juga udah cukup lengkap sob. Kayak satu kali tap itu buat play atau pause. Terus dua kali tap untuk pindah lagu masing-masing ya. Kalau kiri itu pindah ke lagu sebelumnya, kalau kanan pindah ke lagu sesudahnya. Sementara kalau untuk 3 kali tap itu dia buat ngatur volume sob. Mantap banget kan? Dan kalau di tap dan tahan, kita akan memanggil voice assistant. Sementara kalau untuk 5 kali tap akan masuk ke mode gaming sob. Untuk kualitas suaranya ini udah cakep banget bassnya. Cocok banget nih buat kamu yang suka sama mode bass kenceng. Buat kamu yang suka sama musik yang jedak-jeduk yang bassnya kencang sob. Untuk bagian vokal dan akustiknya juga suaranya powernya tuh udah cukup ya sob. Cuman gimana ya, kayak berasa agak kayak ada suara orang bindeng gitu sob. Agak mendem gitu bagian vokal dan akustiknya. Berasa kayak ketutupan sama bass gitu sob. Jadi kayak berasa dipaksa ngebass gitu. Ya tapi overall untuk kelas harga segini kualitas suaranya udah lumayan jernih sob. Nah kalau TWS earphone ini dipakai buat nonton video, ini tuh delaynya berasa tipis ya. Udah nyaman banget lah buat nonton video. Yang penting gaming mode-nya diaktifin. Dan kalau main game dengan mode gaming aktif masih cukup berasa delaynya sob. Jeda suaranya nih sob, dari nembak sampai suaranya kedengeran tuh sekitar 1/4 detik lah. Ya masih cukup nyaman sih kalau dipakai buat terus main sob. Sementara untuk daya tahan baterainya, masing-masing earbuds-nya ini tuh bisa menemani kamu denger musik hingga 5 jam sob. Yang penting volumenya jangan kencang banget ya, sekitar 60% lah, itu juga suaranya udah kencang sob. Dan charging case-nya ini juga bisa ngisi sepasang earbuds-nya ini lebih dari 3 kali pengisian. Ya overall untuk harga 165.000 ini tuh udah asik banget sob. Udah cukup bikin puas. Ya walaupun kualitas suaranya nggak bikin puas-puas banget sih. Oke kita bahas yang berikutnya sob ya. Yang G11 nih, yang G11 yang mana ya? Yang ini nih sob. True Wireless Earphone Gaming Earbuds. Ini kalau misalkan kita pasangin ke smartphone itu kedeteknya sebagai G11. Ini yang harganya nggak sampai 100.000 sob. Waktu saya beli itu harganya cuma 96.000 aja. Kalau ngeliat boxnya dengan harga 96.000 ya udah cukup lumayan sih ya sob. Dan di dalam boxnya sendiri ya sob, pada saat kamu buka kamu langsung akan temuin charging case yang di dalamnya sekaligus sama TWS earphone-nya. Terus di kompartemen berikutnya kamu langsung dapetin buku panduan yang tipis banget sob, kayak fotokopian biasa aja. Dan tentu aja kamu dapetin kabel charger USB-C pendek sob. Lumayan ya, nggak sampai 100.000 udah USB-C, mantap. Untuk kualitas dari charging case-nya ya sesuai harganya ya. Ini tuh berasa murahnya sob. Secara build quality itu dia berasa murah. Dan untuk finishingnya dia dibikin matte ya sob ya. Jadinya nggak gampang kotor sama bercak-bercak sidik jari. Dan biasanya kalau TWS earphone tuh kalau port chargingnya tuh di belakang atau di sisi bawah. Kalau ini dia di sisi samping sob. Dan ini untuk bagian tutupnya sendiri dia udah nggak pengait tapi udah magnetik. Padahal harganya nggak sampai 100.000. Iya, yang bikin berasa kurang banget adalah ini tuh nggak ada indikator sisa daya baterai sama sekali. Jadinya kita nggak tahu nih, sisa daya baterainya untuk charging case-nya sisa berapa.
Ya ada sih lampu LED, tapi itu saya nggak ngerti ya fungsinya buat apa. Yang pasti pada saat ngecharge, lampu LED-nya tuh sisi kiri kanan itu dia bisa nyala warna merah sob. Dan pada saat dicabut dia akan nyala warna biru. Untuk kualitas dari masing-masing earbuds-nya juga ini sama ya, sama build quality-nya dari charging case-nya. Dua-duanya sama-sama menggunakan bahan plastik yang berasa murah. Cuman bedanya finishing-nya dia dibikin glossy sob. Dan yang menarik adalah di kelas harga nggak sampai 100.000 dia juga udah pakai sistem sentuh. Dan untuk sistem kendali sentuhnya juga ini tuh udah lumayan lengkap sob. Untuk sekali tap tuh dia buat play dan pause lagu. Ini saya sambil dicas ya karena dia baterainya lagi lowbat. Terus kalau 2 kali tap itu dia buat pindah lagu ya. Kalau yang di sebelah kanan 2 kali tap dia buat ke lagu berikutnya. Kalau yang sebelah kiri untuk ke lagu sebelumnya. Terus kalau misalnya kita 3 kali tap dia akan memanggil voice assistant. Terus kalau di tap dan tahan sob, itu akan untuk mengatur volume. Kalau yang sebelah kanan buat naikin volume, sementara yang sebelah kiri dia buat nurunin volume. Dan kalau kita 4 kali tap akan masuk ke mode gaming. Komplit kan? Ya cuma aneh aja sih ya. Kalau misalkan di tap 4 kali lagi tetap masuknya ke mode gaming. Nggak bisa keluar buat mode gaming. Dan kalau dipakai buat main game tuh ya dari nembak sampai suara kedengeran itu delay-nya tuh lumayan lebar sob. Bener-bener lumayan jauh, bener-bener kurang nyaman buat main game. Ya sekitar 1/3 detik lah jedanya. Padahal udah mode gaming. Atau ini mode gamingnya sekedar gimmick aja kali ya. Ya walaupun kalau dipakai buat nonton video, ini tuh udah nyaman ya. Udah lumayan tipis delaynya. Dan charging case-nya ini juga bisa difungsiin sebagai HP stand kayak gini. Jadinya tambah lebih nyaman kalau buat nonton video. Untuk karakter suaranya sendiri, ini tuh dia berasa bass dominan banget ya. Sementara kalau buat bagian volume vokal maupun akustiknya, dia tuh kalah banget dibandingin sama bassnya. Bassnya tuh berasa gede banget, berasa dominan banget sob. Jadinya kalau misalkan kita pakai buat denger musik-musik yang akustik itu berasa kurang enak karena dipaksa agak ngebass gitu. Dan TWS earphone ini tuh udah IPX5 ya, jadi dia udah waterproof, udah tahan keringat. Untuk daya tahan baterainya sendiri, masing-masing earbuds-nya ini tuh bisa bertahan sekitar 3 jam untuk nemenin kamu denger musik sob. Dan untuk charging case-nya sendiri, dia bisa ngisi sepasang earbuds-nya ini sampai 3 kali pengisian sob. Ya ada harga, ada kualitas ya. Nggak sampai 100.000 kualitasnya kayak gini. Tapi ini tuh udah termasuk wah banget sih untuk harga 100.000. Karena yang namanya sistem sentuhnya tuh komplit banget. Terus gayanya juga udah lumayan kece ya sob ya. Udah ada lampu-lampunya gini, walaupun saya nggak ngerti nih, nggak jelas nih lampu-lampunya ini tuh maksudnya buat apa. Bisa nyala warna biru atau merah aja sob. Dan yang pasti, yang paling menarik adalah dia tuh udah USB-C. Harganya nggak sampai 100.000. Dan beralih ke yang ketiga sob. Dan ini harganya lebih di atas 100.000 ya. Harganya cuma 128.000. Ini dia nih, YH09. Boxnya kayak gini ya sob ya. Boxnya tuh dia tuh berasa banget simple banget gitu. Boxnya tuh bener-bener sederhana banget. Sampai nggak ada yang namanya spesifikasi, nggak ada yang namanya jenis modelnya sama sekali nih. Kayaknya boxnya emang bener-bener box bikinan aja sob ya. Bukan box aslinya kayaknya. Dan di dalam kotak penjualannya tentu aja kamu akan dapetin charging case yang di dalamnya udah ada TWS earphone-nya. Kamu juga dapat 2 pasang ear tips cadangan dengan ukuran berbeda ya. Ukuran S dan ukuran L. Kamu juga dapat kabel charger USB-C ukuran pendek. Dan kamu dapat buku panduan yang lebih lengkap dari yang tadi sob. Untuk build quality dari charging case-nya ini tuh dia berasa kelas harga 200 ribuan ya sob ya. Dibikin glossy jadinya untuk sidik jari tuh gampang banget nempel. Di bagian belakang kamu akan dapetin port charger USB-C dan juga charging indikator sob. Dan tentu aja charging case-nya ini tuh dia udah tipe magnetik ya. Dan kalau dibuka sob, kamu akan lihat ya bagiannya tuh flat datar dan kelihatan classy banget sob. Ini asli cakep untuk kelas harga 128.000. Dan kalau diangkat salah satu TWS earphone-nya, kamu akan lihat ada LED display yang menunjukkan sisa kapasitas dari baterai untuk charging case-nya. Asli ini untuk desain charging case-nya kelihatan mahal, walaupun kalau dipegang berasa murah. Untuk masing-masing TWS earphone-nya sendiri, dia tuh didesain dengan bagian untuk tangkainya itu dia ngedove, sementara bagian telinganya tuh dia dibikin glossy, jadi dual tone gitu ya gayanya sob. Dan ini tuh kelihatan keren, kelihatan kece. Untuk kelas harga 100 ribuan ini tuh udah wah banget sob. Untuk kualitas suaranya juga ini tuh udah berasa wah untuk kelas harganya ya sob. Untuk bagian bassnya tuh kencang sob. Ya walaupun kurang berasa bulat ya, tapi bassnya tuh berasa nampol, berasa nonjok. Tapi ya kurang bulat dikit aja sih. Untuk bagian vokalnya juga dia tuh berasa kencang ya. Bagian vokalnya tuh berasa lebih dominan kalau menurut saya. Dan untuk bagian akustiknya agak kurang berasa detailnya karena kalah sama bagian vokalnya sob. Tapi ini untuk bagian suaranya ya, kualitas suaranya tuh ini tuh lebih keluar, lebih jelas, voice clarity-nya tuh lebih jernih daripada yang 2 sebelumnya tadi sob. Ini buat kualitas suara lebih cakep sob dibanding yang 2 sebelumnya tadi.
Nah, untuk sistem kendalinya sendiri dia juga udah sistem sentuh, tapi dia nggak selengkap yang dua sebelumnya, sob. Kalau satu kali tap itu untuk play atau pause lagu. Kalau dua kali tap dia buat redial atau buat telepon ulang gitu ya, sob ya. Dan kalau tiga kali tap akan memanggil voice assistant. Dan kalau ditap dan tahan akan pindah lagu. Jadinya belum ada yang namanya untuk pengaturan volume, sob. Kalau dipakai buat nonton video tuh nyaris nggak berasa delay. Udah aman banget lah, pokoknya udah nyaman banget. Dan kalau dipakai buat main game, ya walaupun belum ada mode gamingnya, sob, tapi delaynya tuh nggak jauh, sob. Delaynya tuh masih cukup enak ya. Kalau dari kita nembak sampai suara tembakannya kedengeran, itu jedanya tuh sekitar 1/4 detik, sob. Ya masih cukup nyaman lah kalau buat sekedar main game iseng-iseng aja. Untuk daya tahan baterainya sendiri, masing-masing earbuds-nya ini tuh bisa tahan nemenin kamu dengerin musik 4 jam, sob. Ya yang penting volumenya jangan gede-gede banget ya, sekitar 60-70%, bisa tahan selama 4 jam. Dan charging case-nya bisa ngisi ulang sepasang earbuds-nya ini sampai 3 kali pengisian. Dan TWS earphone ini tuh dia udah IPX4 ya, jadi dia udah tahan keringat, udah juga tahan yang namanya cipratan air. Jadinya udah aman kalau dipakai buat olahraga. Yang pasti, kalau menurut saya ya, ini lebih bagus dari yang dua sebelumnya, sob. Walaupun bungkusnya tuh nggak bagus ya. Nah, ngomong-ngomong, karena videonya tuh udah durasinya udah cukup panjang ya, untuk yang 3 berikutnya, kita bahas di part 2, sob. Jadi jangan kemana-mana. Tonton video berikutnya. Dan Bang Neto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Baru 3 aja udah panjang. Yang 3 berikutnya nanti.